Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tetap Terjaga. Ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Poin penting pelajaran kita, kasih karunia Yesus membimbing kita untuk saling menolong satu sama lain pada saat dibutuhkan. Bayangkan seolah-olah engkau mengadakan perjalanan panjang dengan mengendarai mobil dan ingin tetap terjaga demi menemani pengemudi yang tidak tidur. Engkau mengobrol sepanjang perjalanan, mendengarkan musik, akhirnya kelopak matamu terasa berat dan pandangan mulai kabur. Kepalamu terangguk-angguk. Engkau tidak dapat membuka mata lagi. Hatimu ingin tetapi tubuhmu lemah. Murid-murid Yesus mengalami masalah yang sama ketika Yesus sangat membutuhkan mereka. Kedua-belas murid berjalan perlahan-lahan di tengah gelapnya malam. Mereka berjalan bergerombol, masing-masing mendengarkan apa yang guru sedang bicarakan. Malam ini ia berbicara sangat pelan. Malam ini kalian semua akan meninggalkan aku, katanya. Petrus melirik kepada Andreas, saudaranya. Sebenarnya mereka tidak mengerti perkataan gurunya. Kelompok tersebut telah berteman kira-kira 3 tahun. Teman baik, sahabat dekat. Mereka telah mengalami pengalaman luar biasa bersama-sama, mengalami perubahan kehidupan. Teman baik seperti itu tidak mungkin akan berpisah. Injil mengatakan, Allah akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Yesus melanjutkan. Petrus menarik napas dalam. Seandainya orang lain meninggalkanmu, ia memprotes. Aku sama sekali tidak. Yesus memandang kepada Petrus yang berjalan di sampingnya. Sebenarnya adalah, ia berkata dengan suara pelan, malam ini engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Petrus gusar. Ia berbalik sambil melangkah mundur sehingga dapat menatap langsung wajah Yesus. Tidak, ia setengah berteriak. Sama sekali tidak. Meskipun aku harus mati bersamamu, aku tak akan pernah menyangkal engkau. Mereka berbisik-bisik. Petrus tidak perlu berpikir hanya dialah satu-satunya yang setia dalam kelompok itu. Sebab mereka semua adalah sahabat setia. Yesus membawa mereka pergi ke sebuah tempat kesayangannya, Bukit Zaitun yang dinamai Getsemani. Di sudut taman itu Yesus berhenti. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa, katanya. Ia mengajak Petrus dan Yakobus juga Yohanes. Mereka bertiga menyaksikan wajah Yesus dipenuhi kesedihan. Hatiku hancur seperti mau mati rasanya, katanya. Tetaplah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Yesus maju beberapa langkah menuju pepohonan. Ia bersujud hingga wajahnya menyentuh tanah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes saling berpandangan kebingungan. Mereka belum pernah melihat Yesus begitu menderita. Apakah yang menyebabkan ia begitu menderita? Ia merapatkan diri lalu berbisik-bisik, bertanya-tanya dalam hati, apakah Yesus benar-benar lelah? Yakobus membenamkan tubuhnya dan bersandar pada batang pohon. Dengan cepat ia tertidur. Petrus mendesah lelah. Ia duduk dan bergabung dengan Yakobus pada batang pohon itu. Yohanes mengerjap-ngerjapkan mata dalam kegelapan, memandang ke tempat Yesus yang sedang bersujud di tanah. Yohanes merasa cemas.
Ia belum pernah melihat Yesus bersikap seperti itu. Ia berharap dapat melakukan sesuatu untuk menolong. Sementara itu Yesus berdoa, seolah berdiri hening di hadiratnya, berbicara dengan Bapanya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Akhirnya, Yesus bersusah payah bertelut lalu berdiri. Ia kembali ke tempat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bulan bersinar pucat menyinari ketiga sahabatnya. Yesus mengamati mereka, sama-sama sedang bersandar tertidur. Ia merasa sendirian. Petrus mendengkur halus. Yesus membungkuk dan mengguncangkan bahunya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ia bertanya. Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya pencobaan tidak menghampirimu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes membuka matanya yang letih. Mereka mengamati Yesus meninggalkan mereka lagi. Lalu ia menjatuhkan diri lagi ke tanah. Jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu, ia berdoa. Yesus melanjutkan permohonannya kepada Bapa lebih lama lagi. Seandainya ada orang yang dapat menghibur Yesus, ia sangat merindukan penghiburan. Padahal Petrus, Yakobus, dan Yohanes berada sangat dekat dengannya. Tertatih-tatih ia kembali ke tempat mereka. Tertidur lagi. Sahabat-sahabat di bumi tidak dapat terjaga pada saat ia sangat membutuhkan mereka. Bapa tidak meninggalkan anaknya sendirian dalam penderitaan. Ia mengirimkan malaikat surga untuk menghibur Yesus serta memberikan kekuatan. Ia mengirim seorang malaikat dari surga untuk melakukan apa yang Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak dapat lakukan untuk Yesus.